kali ini apa yang harus dibahas? Kayaknya kalau misalkan menyangkut soal potensi usaha, bagus juga kayaknya. Karena memang kadang seringkali banyak ya yang nanya, apa sih sebenarnya bagus yang mau diusahain atau bahkan yang mau dijual gitu. Ketika mau fokus berjualan, apa yang harus dilakuin gitu. Sebenarnya kalau misalkan dengan beberapa mentor atau bahkan beberapa orang yang saya pribadi itu kayak seringkali nontonin podcastnya atau bahkan seringkali ngelihat interviewnya, itu bener sih sebenarnya. Maksudnya fokus aja ke sesuatu yang bisa langsung ngasilin duit gitu. Dan yang paling dasar itu sebenarnya sales, jualan ya. Jualan lu hanya jual barang, udah langsung dapat take and give-nya. Selisih harganya ada, misalkan selisih harga di 20.000 sampai 30.000, udah itu untung gitu, keuntungan yang kau dapat gitu. Karena maksudnya sederhananya kan sebenarnya usaha yang harus kita lakuin ini usaha yang bisa mendatangkan keuntungan gitu, artinya fee buat kita gitu kan. Tapi beda lagi kalau misalkan mereka yang memang benar-benar baru mulai, yang kepengen itu harus benar-benar proper gitu. Jadi kalau misalkan pengen buat cafe nih, saya harus keluar modal di 100 atau bahkan 200 juta pertama. Itu berat banget ya. Berat banget, dan tidak kebayang kalau misalkan kalian yang memang masih berstatus mahasiswa misalkan, atau bahkan yang memang benar-benar masih saya modal dari mana sampai 100-200 juta gitu kan. Cuman kalau saya dari beberapa saran seperti halnya ya beberapa pengusaha besar ya, yang bilangnya itu harus mulai dari kecil dulu. Iya benar, harus mulai dari kecil dulu. Gimana caranya? Maksudnya misalkan modal di 10 juta dulu, atau bahkan modal gerobak kopi dulu. Misalkan gerobak kopi kan nggak mahal-mahal sekali ya, paling 5 jutaan udah dapet lah. Itu kalian bisa maksimalin, kemudian kalian bisa pelan-pelan gitu, pelan-pelan. Dan kuncinya itu tadi, kayak seperti yang kemarin saya sering kali bilang, sabar dan konsisten itu menjadi hal yang sangat-sangat penting gitu. Well, balik lagi ke saya, kenapa saya kepengen awalnya tuh bisnis khususnya untuk di bidang printing, dan alhamdulillah sampai detik ini dari 2017 barengan sama temen, kemudian fokus sendiri di 2019, totally udah hampir 7-8 tahunan lah ya usaha di bidang printing. Kenapa nggak geser ke beberapa tempat atau mungkin di beberapa sektor usaha yang lain? Ya karena itu tadi, konsisten dan sabar itu menjadi hal yang sangat-sangat utama gitu, kunci untuk kamu bisa dapat duitnya dari usaha itu gitu. Dan kenapa milih untuk di bidang printing? Awalnya sih sebenarnya, maksudnya kalau misalkan kita ngelihat, kalau saya pribadi awalnya itu ketika pengen terjun di bidang ini sebenarnya nggak ngelihat dari sisi pasar ya, karena memang awalnya itu pokoknya pengen buka aja gitu. Pengen buka. Cuman setelah tanya sama beberapa temen, maksudnya kan sering kali ditanya gitu, sering kali share juga, diskusi juga, kenapa pengen buka ini. Bilangnya itu bagus karena dari sisi pasar itu masih cukup terbuka lebar gitu, dan memang khusus untuk di Kota Palu dari sisi pasar khusus untuk di bidang printing itu masih sangat-sangat besar banget gitu. Salah satu sampelnya itu kalau misalkan seringkali banyak beberapa customer di wilayah Palu itu yang masih seringkali mempercayakan orderannya itu keluar daerah gitu, khususnya untuk di daerah Pulau Jawa ya, karena memang seperti halnya Bandung, Jogja, Surabaya gitu-gitu. Karena memang dari sisi harga, kalau misalkan produksi di tempat itu memang jauh lebih minim harganya, karena memang fasilitasnya ada, pabriknya ada. Dan kalau untuk di wilayah Kota Palu kan ya pabrik apa di sini gitu. Yang ada CPM gitu kan, pabrik emas. Tapi kalau misalkan pabrik yang sifatnya manufaktur, pabrik kain itu nggak ada. Jadi karena selisihnya yang tadi jauh itu yang ngebuat dari sisi harga atau bahkan cost itu jauh lebih minim kalau misalnya pekerjaannya itu jauh lebih besar dikerjain gitu. Dan hal ini juga yang sebenarnya
entah nyebutnya plus dan minus ya, tapi yang jelas kalau misalkan pelaku usaha itu nangkepnya ini peluang nih. Kalau misalkan kalian punya modal yang cukup besar ya kenapa enggak gitu. Cuman kalau saya saran khusus untuk pelaku usaha pemula ya, karena saya juga masih pemula banget. Saya masih dasarnya sekali, bukan yang kayak udah menghasilkan ratusan juta miliaran, enggak. Saya masih benar-benar pengusaha yang kalau misalkan okupansi duit dalam sebulan itu masih terbilang kecil lah. Dan jelas kalau toh kalian memang masih benar-benar pemula atau bahkan yang baru mulai, lakuin saja apa yang menurut kalian bisa kalian kerjain, entah itu nge-sales, ngejual barang, terus ambil selisihnya, kemudian dari situ kalian bisa kumpulin pelan-pelan, ngelihat sektor pasar yang lain, misalkan kepengen jadi barista, apa aja nih yang harus diinvestasiin gitu. Nah, hitung tuh. Yang paling penting sih sebenarnya pasar ya. Pasarnya itu ada, kalian jual barang laku, udah selesai, that's it, itu aja. Sesederhana itu gitu. Sesederhana itu. Jadi nggak usah yang kayak mikirin dari sisi venue-nya kalian atau bahkan dari sisi pelayanannya kalian gitu. Kalau untuk awal ya, kalau tuh memang mikirin kayak venue, pelayanan itu kan udah yang kayak taraf besar gitu. Kalau misalkan masih pemula itu aja dulu lihat. Penting putarannya cepat, kalian muternya dapat, selisihnya ada, udah langsung dibungkus gitu. And then sesederhana itu, tapi dalam perjalanannya atau bahkan dalam implementasinya itu yang benar-benar sulit beneran. Jadi kadang kalau misalkan lu ngomong gampang ya, ini implementasinya yang susah. Emang itu saya berani jamin implementasinya itu yang susah, karena memang ya di situ harus ada niat ya. Itu harus ada niat dan itu harus ada action gitu, dan jangan yang hanya sekedar perencanaan mulu ya. Kan kadang yang seperti hal yang kemarin saya sempat bahas atau bahkan bilang, kalau ya hanya sekedar dibahas atau bahkan direncanakan mulu kan nggak bakal jadi gitu. Jadi bismillah aja, lillahi ta'ala, jalan, udah gitu. Dan kalau toh memang kalian masih bekerja, jangan dulu keluar kerjaan ya, jangan dulu keluar dari kerjaannya kalian. Jadiin itu side hustle, kalian benar-benar hitung secara detail ya. Kalau penghasilannya memang benar-benar bagus, jangan langsung keluar juga ya. Kalau toh memang bisa dikerjakan atau bahkan diserah terimakan sama karyawan kalian, ya kenapa tidak gitu. Yang jelas selama dari sisi pelayanan atau bahkan kualitas yang kalian hasilkan itu bagus dan tidak membuat pekerjaan kalian di sektor usaha kalian berantakan juga, ya udah saja gitu. Tapi kalau misalkan kalian yang memang benar-benar pengen terjun optimal 100% dan pengen saya mau mempertaruhkan hidup gitu, ya udah gas, resign dari kantor langsung gitu. Tapi ya itu harus dengan beberapa pertimbangan, kayak lo harus sediain dana darurat lah ya. Kalau tuh kalian berkeluarga itu udah harus ada yang namanya dana pendidikan ya. Terus harus ada kalau Timothy Ronald tuh kayak 10 juta saving pertama gitu. Kalau misalkan kalian sudah bekerja alhasil atau bahkan punya anak, berarti sudah harus ada double digit di cash yang ada di rekening gitu. Ya itulah. Tapi saya nggak mau ngajarin mereka yang sudah benar-benar provide banget ya, enggak. Karena saya juga masih sadar diri lah ya. Kalau toh ini sebenarnya saya lakukan buat yang kalian mungkin sampai detik ini masih benar-benar buta gitu ya, buat apa yang harus dilakuin ya itu ya, sesederhana kalian bisa ngejual barang aja lah, nge-sales ya, kalau toh memang bisa jual kapur ajaib misalnya selisih di 5.000 sampai 10.000, ya udah langsung gas itu aja gitu, nge-post di TikTok ya. Kalau udah rame, banyak nih yang order, ya udah gas. Atau mungkin jual minyak rem ya. Teman saya tuh paling lucu kemarin, dia jual apa ya, pokoknya yang ya tanda kutip lah, tapi banyak yang cari ya ngerti lah. Tapi ya gitu. Well, udah hampir 10 menit. Sukses deh ya buat kalian yang mulai usaha pertamanya. Tetap semangat, cayo,
dan jangan lupa berdoa. Oke, thank you. Ya.